Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima, NPM 719122929. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kelelahan kerja, di mana pada kelelahan kerja ini merupakan salah satu sumber masalah bagi kesehatan dan keselamatan pekerjaan. Kelelahan dapat menurunkan kinerja dan menambah tingkat kesalahan kerja yang akan berpeluang menimbulkan kecelakaan kerja. Tentu saja hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena tenaga kerja ini merupakan suatu aset perusahaan yang dapat mempengaruhi produktivitas perusahaan. Kelelahan kerja ini juga adalah kondisi seseorang yang mengalami penurunan performasi akibat dari perpanjangan kerja. Sedangkan apa saja faktor-faktor penyebab kelelahan kerja? Menurut Setiawi, pada tahun 2010, penyebab kelelahan kerja itu pada umumnya berkaitan dengan yang pertama, sifat pekerjaan yang monoton. Yang kedua, intensitas kerja dan ketahanan kerja mental fisik yang tinggi. Serta yang ketiga, cuaca ruangan kerja, pencahayaan dan kebisingan serta lingkungan kerja lain yang dapat tidak memadai. Yang keempat, faktor psikologis, rasa tanggung jawab, ketegangan dan konflik-konflik. Dan terakhir, penyakit-penyakit, rasa kesakitan dan gizi. Adapun menurut Artiko pada tahun 2014 bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi atau yang menyebabkan kelelahan kerja, yaitu diantaranya yang pertama yaitu faktor dari dalam individu atau faktor internal. Faktor dari luar individu yaitu faktor eksternal, di mana apa saja faktor dari dalam individu tersebut, yaitu yang pertama usia, jenis kelamin, yang ketiga status gizi. Dalam faktor dari luar individu itu ada diantaranya ada sikap kerja, beban kerja, tekanan panas, dan penerangan kebisingan. Adapun faktor lain penyebab kelelahan kerja, yaitu yang pertama penyebab medis seperti flu, anemia. Yang kedua, penyebab yang dibiarkan dengan gaya hidup. Yang ketiga, penyebab yang berkaitan dengan tempat kerja. Dan yang terakhir, faktor psikologis. Apa saja klasifikasi kelelahan kerja? Yaitu yang pertama berdasarkan proses dalam otot, yang kedua berdasarkan penyebab kelelahan, dan yang ketiga berdasarkan waktu terjadinya. Apa saja gejala-gejala kelelahan kerja? Menurut Budiono, DKK, pada tahun 2003, kelelahan kerja itu memiliki gejala diantaranya antara lain, yang pertama perasaan lesu, ngantuk dan pusing, yang kedua tidak atau kurang mampu berkonsentrasi, yang ketiga berkurangnya tingkat kewaspadaan, yang keempat persepsi yang buruk dan lambat, yang kelima tidak atau berkurangnya gairah untuk bekerja, dan yang terakhir menurunnya kinerja jasmani dan rohani. Kebosanan kerja. Kebosanan itu adalah keadaan emosional atau psikologis yang dialami saat seseorang dibiarkan tanpa sesuatu yang dikhususkan yang dilakukan, tidak tertarik kepada lingkungannya, atau merasa bahwa hari atau periodenya membosankan. Penyebab utama terjadinya kebosanan kerja itu adalah karena individu tidak dapat berkonsentrasi. Kebosanan di dalam pekerjaan secara luas yang diakui sebagai efek samping yang tidak diinginkan yang dikarenakan kebosanan di dalam mengerjakan pekerjaan yang berulang-ulang. Tips apa saja untuk meminimalisir rasa lelah dan kebosanan pada saat bekerja? Yaitu diantaranya ada 7. Yang pertama, pikirkan hal yang menyenangkan dari pekerjaan yang Anda jalani. Yang kedua, gunakan target waktu. Dan yang ketiga, mengkonsumsi minuman atau camilan yang sehat. Yang keempat, mendengarkan musik. Dan yang kelima, berusaha mencari kepuasan dalam bekerja. Dan yang keenam, ngobrol dengan rekan kerja. Dan yang terakhir, berolahraga ringan setelah pulang dari bekerja. Dan apa saja cara mengatasi kebosanan dalam bekerja? Yaitu ada 7, yang diantaranya yang pertama, ketahui penyebab kebosanan. Yang kedua, belajar hal baru. Dan yang ketiga,
kembangkan kreativitas. Dan yang keempat, eksplorasi lingkungan kerja. Yang kelima, berpikir positif dan bersyukur. Dan keenam, bersantailah. Dan terakhir, carilah pekerjaan yang baru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.